Jagung atau nama ilmiahnya dengan Thea Mycelineus adalah tanaman serealia yang berasal dari Amerika Tengah dan kini menjadi salah satu komoditas pangan utama di dunia. Tanaman ini termasuk dalam keluarga rumput-rumputan dan memiliki kemampuan tumbuh di berbagai kondisi iklim, menjadikannya penting dalam sektor pertanian global. Selain dikonsumsi langsung sebagai makanan seperti jagung manis, jagung juga dimanfaatkan untuk pakan ternak dan bahan baku industri seperti bioetanol dan juga plastik ramah lingkungan. Karena fleksibilitas penggunaannya, jagung memiliki nilai ekonomi dan nutrisi yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu gula pada jagung. Jagung manis mengandung gula alami yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu monosakarida dan juga disakarida. Monosakarida seperti glukosa dan fruktosa adalah gula sederhana yang cepat diserap oleh tubuh dan juga berfungsi sebagai sumber energi. Sementara itu, disakarida utama dalam jagung adalah sukrosa yang merupakan kombinasi glukosa dan juga fruktosa yang bertanggung jawab atas rasa manis khas jagung manis. Kadar sukrosa yang tertinggi itu terdapat pada jagung muda dan akan menurun seiring waktu karena dikonversi menjadi pati jika jagung dibiarkan terlalu matang sebelum dipanen. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pati pada jagung yang terbuat dari polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Pati merupakan suatu polisakarida kompleks yang berfungsi sebagai bentuk cadangan dari energi utama pada suatu tanaman termasuk jagung. Nah, di dalam biji jagung ini, pati akan terakumulasi di dalam endosperma dan merupakan suatu komponen utama yang dapat mencapai sekitar 70-75% dari berat kering jagung. Nah, pati ini terbentuk melalui suatu proses fotosintesis, di mana glukosa yang dihasilkan akan dirakit menjadi rantai yang panjang dan disimpan dalam bentuk butiran pati. Adapun secara kimiawi, pati terdiri dari dua jenis molekul polisakarida, yaitu yang pertama ada amilosa dan yang kedua ada amilopektin. Nah, yang pertama yaitu ada amilosa. Amilosa merupakan suatu polisakarida linear yang tersusun dari unit-unit glukosa yang dihubungkan melalui ikatan glikosidik. Nah, struktur ini membuat molekul amilosa cenderung berbentuk heliks atau spiral. Nah, selanjutnya di dalam pati jagung, kandungan amilosa ini biasanya berkisar 20-30% tergantung pada varietas jagung itu sendiri. Adapun karena strukturnya relatif lurus, maka amilosa ini memiliki kemampuan untuk membuat gel yang kuat dan cenderung kurang larut di dalam air dingin. Nah, amilosa juga lebih tahan terhadap pencernaan sehingga memiliki potensi sebagai pati resisten yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Yang kedua yaitu ada amilopektin. Amilopektin merupakan suatu polisakarida yang strukturnya bercabang kompleks. Nah, unit glukosa dalam amilopektin terhubung melalui ikatan pada rantai utama dan juga pada titik cabang. Amilopektin merupakan komponen utama di dalam pati jagung dengan komposisinya sekitar 70-80% dari total pati. Nah, amilopektin ini mudah menyerap air dan mengalami gelatinisasi saat dipanaskan. Amilopektin juga memberikan tekstur yang lebih lengket dan lembut pada produk makanan berbasis pati. Selanjutnya, fungsi pati di dalam jagung sangat bermacam-macam. Yang pertama, berfungsi sebagai cadangan energi. Yang kedua, dalam industri pangan, pati banyak digunakan sebagai bahan pengental, pembentuk gel, dan pengisi dalam berbagai produk makanan. Misalnya puding, mie, roti, dan lain-lain. Sedangkan dalam non-industri pangan, pati biasanya digunakan dalam industri kertas, tekstil, dan lain-lain. Pada bagian ini saya akan menjelaskan gambar struktur gula dan pati yang terdiri dari glukosa, fruktosa, sukrosa, serta dua bentuk utama pati yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, setiap struktur ini memiliki bentuk dan ikatan khas yang membedakan fungsinya dalam jagung sebagai karbohidrat. Nah, di gambar satu ini ada struktur D-glukosa dan D-fruktosa. Nah, glukosa dan
fruktosa itu merupakan monosakarida atau gula sederhana. Nah, glukosa ini yaitu aldeheksosa, yaitu gula dengan 6 atom karbon, dan gugus aldehida CHO di nomor karbon nomor 1. Nah, fruktosa ini merupakan ketoheksosa, yaitu gula dengan 6 atom karbon dan gugus keton CO di karbon nomor 2. Pada gambar ini kalian bisa lihat, ini tuh rantai terbuka dari D-glukosa dan D-fruktosa. Nah, D-glukosa ini memiliki gugus OH yang tidak spesifik, yang spesifik pada gugus pada karbon nomor 2, 3, 4, dan 5 yang menentukan konfigurasi D atau L. Fruktosa ini punya gugus keton di C2 dan OH pada posisi lainnya. Nah, pada gambar 2 ini struktur siklik monosakarida yaitu glukosa, galaktosa, fruktosa. Nah, glukosa monosakarida cenderung membentuk struktur cincin atau siklik dalam larutan. Glukosa dan glukosa membentuk cincin pinarosa yaitu 6 anggota cincin, dan fruktosa membentuk cincin furanosa yaitu 6 anggota cincin. Perbedaan glukosa, galaktosa terletak pada konfigurasi OH di nomor atom 4. Gambar ini menunjukkan bentuk siklik dari 3 monosakarida yang umum ditemukan di alam. Nah, struktur ketiga ini ada disakarida, ada sukrosa, maltosa, laktosa. Nah, disakarida ini merupakan gabungan 2 monosakarida melalui ikatan glikosidik. Maltosa itu merupakan glukosa, dan glukosa merupakan produk hidrolisis, dan laktosa itu merupakan glukosa dan glukosa, gula utama dalam susu. Lalu ada struktur glukosa, gambar yang keempat itu ada struktur glukosa dan fruktosa yaitu yang berbentuk cincin. Glukosa ini berbentuk cincin pinarosa, 6 anggota dengan gugus OH yang terorientasi spesifik. Fruktosa ini membentuk cincin fruktosa 5 anggota. Ini adalah berbentuk Howard Project, berguna untuk menunjukkan arah gugus OH dan CH2OH dalam struktur cincin. Selanjutnya yaitu adalah struktur pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Pati terdiri dari 2 polisakarida utama, yaitu amilosa atau lantai lurus utama dari glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik. Lalu ada amilopektin, rantai bercabang dengan ikatan alfa 1,4 dan cabang di alfa 1,6 setiap 24-30 unit glukosa. Nah, amilopektin ini lebih besar dan kompleks dari amilosa serta lebih mudah larut. Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang ikatan pati yang ada dalam jagung. Di mana pati adalah karbohidrat utama dan terdiri dari 2 jenis molekul, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa berbentuk rantai lurus yang terbentuk dari glukosa yang terhubung lewat ikatan glikosidik alfa 1-4. Karena tidak bercabang, amilosa membentuk struktur yang spiral. Sementara itu, amilopektin mempunyai struktur bercabang. Ikatan utamanya juga terdiri dari glikosidik alfa 1-4. Tetapi, tiap sekitar 25 glukosa ada ikatan alfa 1-6 yang membentuk cabang. Karena untuk amilopektin ini berbentuk cabang. Nah, perbedaan ini membuat amilopektin lebih besar dan lebih kompleks dibanding amilosa. Secara umum, amilopektin menyusun sekitar 70-80% pati, sedangkan amilosa hanya menyusun sekitar 20-30% pati dalam jagung. Nah, struktur ini sangat penting karena akan mempengaruhi cara tubuh kita mencerna pati. Kalian tahu nggak sih, jagung selain enak tapi juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya pada kandungan karbohidratnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi karbohidrat pada jagung. Yang pertama itu sebagai sumber energi. Nah, karbohidrat pada jagung ini berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi di tubuh kita. Saat kita makan jagung, itu karbohidrat diubah langsung menjadi glukosa. Secara langsung energinya kita gunakan untuk bergerak, berpikir, bahkan bernafas. Karena itu jagung itu baik, sehat untuk dijadikan sumber karbohidrat pada kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya fungsi karbohidrat pada jagung itu yang kedua adalah memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jagung ini juga mengandung serat. Serat ini membuat kita merasakan kenyang yang lebih lama karena memperlambat proses pencernaan. Nah, karena itu jagung ini cocok untuk orang-orang yang ingin menjaga berat badan atau
pola makan hidup sehat. Nah, selanjutnya itu fungsi karbohidrat pada jagung adalah membantu kesehatan pencernaan. Serat tadi selain membuat kita merasakan kenyang lama, tapi juga memperlancar sistem pencernaan. Jagung membantu mencegah sembelit dan menyeimbangkan bakteri baik pada usus. Jadi jagung bukan cuma enak tapi juga ramah untuk perut kita. Selanjutnya, fungsi karbohidrat pada jagung adalah menjaga fungsi otak. Nah, otak ini kan bisa bekerja optimal karena adanya glukosa sebagai sumber energi. Nah, karbohidrat dari jagung ini menyediakan glukosa stabil yang bantu otak kita itu tetap fokus, tajam, dan produktif. Lalu selanjutnya fungsi karbohidrat pada jagung adalah menjaga kesehatan jantung. Dan jagung ini kan mengandung serat larut yang dapat menurunkan kolesterol jahat dan juga mendukung tekanan darah yang lebih baik. Nah, ini membantu jantung untuk bekerja lebih ringan dan sehat dalam jangka panjang.